Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Arbab. Ashhadu an la ilaha illallah munzilus sahab, wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh sayyidu ulil albab. Fallahumma salli wa sallim wa barik alaihi wal ashab wa man tabi'ahu ila yaumil hisab. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulul Maula azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah di hari yang penuh berkah ini merupakan kesempatan yang baik yang Allah berikan kepada kita. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang terrefleksikan melalui terintegrasinya bentuk-bentuk kesalehan dalam diri kita. Baik kesalehan dari sisi teologis yang kemudian melahirkan kesalehan dari dimensi humanis dan dilengkapi dengan kesalehan-kesalehan ekologis. Terintegrasinya tiga kesalehan ini merupakan bentuk ketakwaan yang sempurna. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepadanya dan sekaligus beriman kepada hari akhir, adalah bentuk bahwa seorang mukmin adalah orang yang cerdas. Dalam banyak literatur di dalam Al-Quran dan di hadis, Allah selalu menyampaikan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti seorang mukmin adalah seseorang yang memiliki kecerdasan jangka panjang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-kata baik, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, muliakan tamunya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Terdapat keteladanan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini adalah bentuk kesalehan teologis yang harus dipunyai oleh setiap muslim. Dia percaya kepada Allah, dia menghargai dirinya sepenuh penghargaan karena Allah memuliakan orang yang beriman. Kesalehan teologis inilah yang akan menggerakkannya memiliki kemampuan, skill berkomunikasi dan menjadi baik dengan sesama manusia. Inilah yang disebut dengan kesalehan humanis. Kesalehan humanis membentuk dia mencintai dan menghormati saudaranya sesama muslim, berinteraksi yang baik dengan bahkan non-muslim. Dia senantiasa membawa ruh kedamaian, karena seorang muslim adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya dari gangguan dirinya. Kehadirannya membuat orang-orang menjadi tenang. Karena itulah dia disebut seorang mukmin. Al-mu'min adalah orang yang menenangkan. Selain itu adalah frasa dia beriman kepada Allah, maka dia kehadirannya adalah membuat orang di sekitarnya nyaman, membuat orang di sekitarnya tenang, membuat orang yang ada di sekitarnya terinspirasi untuk melakukan kebaikan. Jika dua dimensi kesalehan ini terbangun dan terbentuk dengan baik, maka dia sempurnakan dengan kesalehan ekologis. Dia berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan hidup yang bernyawa seperti hewan,
binatang yang terlihat atau yang tidak terlihat seperti jin dan malaikat. Bukankah agama kita mengajarkan kita dilarang untuk beristinja dengan tulang karena tulang adalah makanan jin? Bukankah Allah juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membuka aurat ketika kita sendirian karena ada malaikat yang menyertai kita? Dan juga kesalehan ekologis ini bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta. Lihatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "In qamat ala ahadikum al-qiyamah wa fi yadihi fasilatun falyaghrisha." Jika sudah datang hari kiamat, di depan matanya kehancuran dan di tangannya ada satu benih tanaman dan dia sanggup untuk menanamnya, maka tanamlah. Subhanallah. Hari kiamat di depan mata, kehancuran ada di depannya, tetapi Rasulullah SAW menganjurkan untuk tetap melakukan penghijauan, untuk tetap melakukan sesuatu yang bermanfaat, padahal jelas-jelas tidak ada manfaatnya karena akan hancur setelah itu. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Karena itulah ayat yang khatib bacakan dari surat Ar-Rum tadi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat murka ketika seseorang tidak memiliki kesalehan ekologis. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di bumi ini, di daratan, di lautan terjadi adalah akibat manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia yang melupakan fungsi serta amanat yang dibebankan Allah kepadanya sebagai khalifah. Karena fungsi kekhalifahan itu ada 3. Yang pertama adalah al-i'mar, bagaimana dia memakmurkan bumi ini. Yang kedua adalah al-intifa, bagaimana dia memanfaatkan apa yang ada di alam ini sesuai dengan kemaslahatan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tidak boleh dilupakan adalah adamul ifsad. Dia tidak boleh melakukan kerusakan, menyebabkan kerusakan, atau mendiamkan kerusakan, atau mendukung kerusakan, atau bahkan tidak melakukan apa-apa ketika prediksi kerusakan itu terjadi. Karena itu seorang mukmin ketika ada fenomena kerusakan, dia harus bisa berinteraksi dengan perubahan yang mengakibatkan kerusakan ini dengan meminimasi dampak kerusakan yang dimungkinkan akan terjadi. Jika minimasi ini sulit, maka dilakukan mitigasi. Dia mengedukasi dirinya dan masyarakatnya supaya daya rusaknya tidak menjadi besar. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana berinteraksi dengan lingkungan? Dan sebentar lagi Idul Qurban, Idul Adha akan mendatangi kita waktu itu. Maka itulah yang menggabungkan 3 dimensi kesalehan tadi. Di surat Al-Hajj Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan ibadah kurban ini tidak memerlukan darahnya, tidak memerlukan dagingnya. Karena yang diperlukan Allah adalah ketakwaannya. Di sini dimensi kesalehan teologis dibangun. Bahwa Idul Qurban itu adalah kita tidak mempersembahkan darah kepada Allah, kita tidak mempersembahkan daging kepada Allah, tapi yang kita persembahkan kepada Allah adalah ketakwaan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lahu sa'ah," orang yang memiliki keluangan rizki, walam yudhahi, dan dia tidak menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekat ke musalla kami. Ini adalah kesalehan teologis. Dia menyembelih kurban. Di saat yang sama, kemudian daging kurban itu dia manfaatkan untuk dirinya, keluarganya, dia bagikan untuk orang-orang. Di sini ada kesalehan humanis. Dan kesalehan ekologisnya adalah dia berinteraksi baik dengan lingkungannya, termasuk dengan hewan yang akan disembelihnya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lainnya, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Allah ini menyukai
segala sesuatu dilakukan dengan sangat-sangat baik sekali. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, wal yahud ahadukum syafratah. Jika kalian akan menghukum orang dengan hukuman mati, maka tidak boleh disiksa. Ada hukuman mati, tapi tidak boleh menyiksa orang yang terpidana hukuman mati. Jika engkau menyembelih, maka berbuat baiklah kepada hewan yang akan kamu sembelih. Dikasih makan yang cukup, dipastikan dia terhindar dari penyakit yang sekarang mungkin disebut dengan PMK dan sejenisnya. Falyahudda ahadukum syafratahu, dan dia tajamkan goloknya yang akan dia gunakan untuk menyembelih supaya tidak menyiksa. Setelah itu dia bersihkan. Ini adalah bentuk luar biasa melalui ibadah kurban ini, 3 kesalihan yang sekaligus akan membangun kita, melatih kita bagaimana saat kita berkurban tidak ada yang kita persembahkan kecuali ketakwaan kepada Allah. Bagaimana saat kita sangat berbahagia ketika melihat saudara-saudara kita, bisa jadi dia makan daging setahun sekali, mungkin ada yang setahun 2 kali, mungkin ada yang belum pernah makan daging sama sekali. Dan di saat yang sama dia tersenyum karena dia telah menunaikan kesalehan ekologis dengan berbuat baik kepada binatang, menjamin kesehatannya, menjamin kelayakannya, dan kemudian menjaga lingkungan, tetap bersih, higienis, dan layak untuk dikonsumsi, dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah khatib ingin menekankan dimensi kesalehan yang 3 ini sangat penting untuk diintegrasikan. Karena kehilangan satu saja dari 3 dimensi ini akan terjadi ketimpangan. Jika seseorang merasa bahwa dia cukup menjadi baik dengan datang di masjid, sholat, berzikir, tapi dia tidak punya empati sosial, hatinya akan mati. Pun sebaliknya, dia sudah melakukan kewajiban menjadi saleh secara humanis dan teologis, tapi dia mengabaikan secara ekologis dengan merusak lingkungan, membiarkan kerusakan, menyetujui kezaliman, maka sesungguhnya kerusakan yang lebih besar juga akan datang. Jika setiap pribadi kita membangun 3 kesalehan ini, mengintegrasikan dalam dirinya kesalehan teologis, kesalehan humanis, dan kesalehan ekologis, maka yakinlah insya Allah pribadi-pribadi yang baik tadi ketika terintegrasi dalam sebuah masyarakat akan membangun dirinya menjadi pilar penting terbentuknya masyarakat yang bertakwa, dan akan terjadi terrealisasi doa ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa kita semua, mudah-mudahan pilar-pilar kesalehan ini bisa membentuk lingkungan yang baik dan kita dikaruniai pemimpin orang-orang yang terbaik di antara orang-orang baik. Waj'alna lil muttaqina imama. Qul qouli hadza ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil furqati wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaqulul Maula 'azza wa jalla fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu fi ayatin ukhra innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna wa dhurriyyatina wa azwajana min ahli al Qur'an. Allahumma syafi'na bil Qur'ani fid dunya wal akhirah. Ala
الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك الكريم وأوردنا حوضه في الجنة. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاواتنا وصدقاتنا وزكواتنا. تقبل دعاءنا وتوبتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.